Orang yang tidak pernah menghadapi kesulitan adalah orang yang tidak pernah bertumbuh. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat di mana kita merasa terjebak, menghadapi rintangan yang tampaknya mustahil untuk dilewati. Dalam kondisi seperti ini, kebanyakan orang memilih untuk menghindar, mengeluh, atau bahkan menyerah. Tetapi, bagaimana jika kesulitan yang kita hadapi sebenarnya adalah bagian penting dari perjalanan kita menuju pertumbuhan? Filosofi Stoicisme mengajarkan bahwa kesulitan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi justru harus diterima dan dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat diri. Para filsuf Stoik percaya bahwa penderitaan bukan musuh, melainkan guru terbaik yang mengajarkan kita tentang ketahanan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Dengan mengubah cara pandang terhadap tantangan, kita bisa menjadikannya sebagai batu loncatan menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip Stoik dapat membantu kita menghadapi kesulitan dengan cara yang lebih bijaksana. Kita akan melihat bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang, serta bagaimana menerapkan teknik Stoik untuk membangun ketahanan mental dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu siap untuk memperkuat dirimu dan menghadapi hidup dengan lebih berani, mari kita mulai. 1. Kesulitan membuatmu lebih kuat. Dalam kehidupan, banyak orang menganggap kesulitan sebagai hambatan yang harus dihindari. Mereka berharap segalanya berjalan lancar tanpa rintangan, tetapi kenyataannya tidak ada pertumbuhan tanpa tantangan. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus percaya bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari jalan kita menuju kebijaksanaan dan kekuatan mental. Justru ketika kita menghadapi penderitaan, kita diberi kesempatan untuk mengasah keberanian dan ketahanan diri. Marcus Aurelius pernah berkata, "Apapun yang menghalangi jalanmu justru menjadi bagian dari jalan itu sendiri." Artinya, rintangan bukanlah penghalang, melainkan jalan itu sendiri. Ketika kita berhenti melihat kesulitan sebagai musuh dan mulai menerimanya sebagai bagian alami dari kehidupan, kita dapat menggunakannya sebagai alat untuk berkembang. Seperti seorang atlet yang memperkuat tubuhnya melalui latihan yang berat, kita juga memperkuat mental kita melalui tantangan yang kita hadapi. Stoicisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan berasal dari apa yang terjadi pada kita, tetapi dari bagaimana kita menanggapinya. Jika kita terus-menerus mengeluh atau merasa menjadi korban keadaan, kita justru memperpanjang penderitaan itu sendiri. Namun, jika kita melihat kesulitan sebagai latihan mental dan spiritual, kita dapat mengubahnya menjadi kekuatan. Dunia tidak akan selalu adil, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. 2. Voluntary discomfort, latihan menjadi tangguh. Salah satu praktik yang diajarkan dalam Stoicisme adalah voluntary discomfort, yaitu dengan sengaja menempatkan diri dalam kondisi yang kurang nyaman. Konsep ini bertujuan untuk membangun ketahanan mental dan mengurangi ketergantungan kita pada kenyamanan. Filsuf Stoik seperti Seneca seringkali menjalani hari-hari dengan makanan sederhana dan pakaian kasar untuk mengingatkan dirinya bahwa kemewahan bukanlah kebutuhan. Dengan cara ini, ia mengajarkan dirinya sendiri bahwa jika suatu hari kehilangan semua kenyamanan, ia tetap bisa bertahan. Dalam kehidupan modern, kita sering terbiasa dengan kenyamanan sehingga sedikit saja ketidaknyamanan bisa membuat kita stres. Oleh karena itu, praktik voluntary discomfort bisa membantu kita lebih siap menghadapi tantangan hidup. Beberapa contoh sederhana dari latihan ini adalah tidur tanpa bantal selama beberapa malam, berpuasa lebih lama dari biasanya, atau mandi dengan air dingin. Latihan-latihan kecil ini membantu kita menyadari bahwa tubuh dan pikiran kita jauh lebih kuat dari yang kita kira, serta mengurangi ketakutan kita terhadap kesulitan. Selain itu, dengan secara sadar mengalami ketidaknyamanan, kita melatih diri untuk tetap tenang dan menerima keadaan tanpa panik. Ini memberikan kita kendali lebih besar atas diri sendiri dan emosi kita. Saat kita terbiasa menghadapi tantangan kecil dengan tenang, kita juga akan lebih siap menghadapi tantangan besar dalam hidup. Kesulitan tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, melainkan bagian dari latihan mental yang membuat kita lebih tangguh dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal eksternal. 3. Amor fati, mencintai takdir, apapun yang terjadi.
Dalam Stoicisme, ada konsep yang sangat kuat bernama amor fati, yang berarti mencintai takdir. Ini bukan sekadar menerima apa yang terjadi, tetapi benar-benar mencintainya, termasuk penderitaan, kegagalan, dan tantangan yang datang dalam hidup. Filosofi ini mengajarkan bahwa setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan kita dan memiliki tujuan untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Dengan mindset ini, kita tidak lagi melihat kesulitan sebagai musuh, tetapi sebagai elemen penting dalam pertumbuhan diri. Friedrich Nietzsche pernah berkata, "Aku ingin belajar lebih dan lebih lagi untuk melihat sebagai sesuatu yang indah apa yang memang diperlukan dalam segala hal. Maka aku akan menjadi salah satu dari mereka yang membuat segala sesuatu menjadi indah." Amor fati. Biarlah itu menjadi cintaku mulai sekarang. Aku tidak ingin berperang melawan apa yang jelek. Aku tidak ingin menyalahkan, bahkan aku tidak ingin menyalahkan mereka yang menyalahkan. Berpaling dari itu semua akan menjadi satu-satunya penolakanku. Dan secara keseluruhan, suatu hari nanti, aku ingin menjadi seseorang yang hanya berkata ya pada kehidupan. Ini berarti bahwa kita tidak hanya harus menerima kenyataan dengan pasrah, tetapi harus menemukan keindahan dalam setiap kejadian yang kita alami. Jika kita mengalami kegagalan dalam bisnis, kehilangan orang yang kita cintai, atau menghadapi masalah berat lainnya, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan bersikap demikian, kita tidak hanya menjalani hidup dengan lebih ringan, tetapi juga dengan lebih berani dan penuh makna. Ketika kita benar-benar menerapkan amor fati, tidak ada hal yang bisa mengguncang ketenangan kita. Kita berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Dan menggantinya dengan, "Bagaimana aku bisa menjadikan ini sebagai bagian dari pertumbuhanku?" Dengan menerima dan bahkan mencintai segala kejadian dalam hidup, kita menjadi lebih tenang, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang di masa depan. Kesulitan bukan lagi sesuatu yang kita takuti, tetapi sesuatu yang kita sambut sebagai bagian dari perjalanan hidup yang sempurna. 4. Dikotomi kendali, fokus pada hal yang bisa kita atur. Salah satu prinsip inti dalam Stoicisme adalah dikotomi kendali, yang mengajarkan bahwa dalam hidup ada dua jenis hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang berada di luar kendali kita. Menurut filsuf Stoik Epictetus, kebahagiaan sejati datang dari kemampuan kita untuk membedakan kedua hal ini dan hanya berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Banyak orang menghabiskan waktu dan energi mereka mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa mereka ubah, opini orang lain, masa lalu, atau kejadian di luar kendali mereka. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa kita ubah hanya akan menambah penderitaan. Sebaliknya, kita seharusnya mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar bisa kita atur, seperti tindakan kita sendiri, cara kita merespons situasi, dan bagaimana kita berpikir tentang sebuah masalah. Dengan menerapkan dikotomi kendali, kita bisa hidup dengan lebih tenang dan bebas dari kecemasan yang tidak perlu. Jika seseorang memperlakukan kita dengan buruk, kita tidak bisa mengendalikan perilaku mereka, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Jika kita mengalami kegagalan, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengambil pelajaran darinya dan memperbaiki diri di masa depan. Ketika kita berhenti mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan, kita mengambil kembali kendali atas hidup kita sendiri. 5. Memento mori, mengingat kematian untuk hidup lebih baik. Salah satu konsep paling kuat dalam Stoicisme adalah memento mori, yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar suram atau menakutkan, tetapi bagi para filsuf Stoik, kesadaran akan kematian justru menjadi motivasi untuk menjalani hidup dengan lebih penuh makna. Ketika kita sadar bahwa waktu kita terbatas, kita akan lebih menghargai setiap momen dan berhenti menunda-nunda hal-hal penting dalam hidup. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, pernah menulis, "You could live life right now. Let that determine what you do, say, and think." Artinya, kamu bisa meninggalkan kehidupan kapan saja. Biarkan hal itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan.
Dengan mengingat bahwa hidup ini sementara, kita tidak akan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berarti. Kita akan lebih berani mengambil keputusan, lebih fokus pada apa yang benar-benar penting, dan lebih menghargai hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Kesadaran akan kematian bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dijadikan pengingat agar kita hidup dengan sebaik-baiknya. Banyak orang menjalani hidup seolah-olah mereka akan hidup selamanya, menunda impian mereka, menghindari tantangan, atau terjebak dalam kekhawatiran kecil yang sebenarnya tidak penting. Memento Mori mengajarkan kita untuk hidup dengan keberanian, menghargai setiap detik yang kita miliki, dan memastikan bahwa ketika saatnya tiba, kita telah menjalani hidup yang benar-benar berarti. Kehidupan bukan tentang menghindari kesulitan, melainkan tentang bagaimana kita menghadapinya. Kita tidak bisa memilih nasib, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Setiap rintangan adalah ujian, setiap kegagalan adalah pelajaran, setiap luka adalah tanda bahwa kita telah hidup. Para Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi kebal terhadap penderitaan, tetapi untuk menjadikannya bahan bakar pertumbuhan. Dengan voluntary discomfort, kita melatih diri untuk tetap kuat dalam keterbatasan. Dengan amor fati, kita belajar mencintai takdir, apapun bentuknya. Dengan dikotomi kendali, kita berhenti mengkhawatirkan hal yang tak bisa kita ubah. Dan dengan memento mori, kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, dan karena itu, kita harus menggunakannya dengan bijak. Bayangkan suatu hari nanti, ketika waktumu hampir habis, dan kamu melihat kembali kehidupanmu. Apakah kamu ingin menyesal karena terlalu banyak takut, karena menunda-nunda, karena sibuk mengejar hal-hal yang ternyata tidak berarti, atau kamu ingin tersenyum karena tahu bahwa kamu telah menghadapi hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketenangan? Pilihannya ada di tanganmu. Jadilah seseorang yang ketika menghadapi kesulitan berkata dalam hati, "Ini bukan akhir, ini awal. Aku tidak akan lari, aku akan bertumbuh." Karena pada akhirnya, hidup yang dijalani dengan keberanian jauh lebih baik daripada hidup yang dihindari karena ketakutan. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini menggerakkanmu, jangan hanya berhenti di sini, terapkan dalam hidupmu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan dengan mereka yang juga sedang mencari makna dalam perjalanan hidupnya. Sampai jumpa di video berikutnya.